Gue ngerasa cukup kali ya di situ, dan kan gue juga langsung gabung di KSPM tuh. Udah makanya gue bilang kayaknya nggak bisa gue kalau jalan dua-duanya. Jadi gue pilih salah satu. Gimana caranya lu bisa memposisikan diri sebagai pihak yang netral? Karena kan PSDM ya lu harus netral dalam segala konflik dan lain sebagainya. Yang paling umum sih konflik yang terjadi di organisasi ya komunikasi. Waduh lo orang kayak gini, masa dia bisa gue enggak gitu. Lihat gue keren gak? Keren. Ya. Pokoknya kalau orang gondrong Kerennya jangan gitu dong. Kayak terpaksa banget nih kerennya. Kalian kan ngeliat gondrong gitu. Selamat datang di Teras Inspirasi, ruang inspirasi tanpa batas. Di episode kali ini spesial banget karena ada 3 host yang langsung untuk nanya ke satu narasumber. Dan gue tentunya gak sendiri, gue dengan Gue Calvin. Gue Ferdi. dan kita akan ngulik bareng terkait dengan drama organisasi bersama dengan Himpunan Mahasiswa Manajemen. Boleh mungkin dikenalin dulu nih. Sebelumnya teman-teman perkenalkan terlebih dahulu bagi yang udah kenal maupun yang belum kenal. Perkenalkan, nama gue Gier Permana, yang dimana gue di sini sebagai mahasiswa di UBSI di kampus Kramat 98, dan di sini gue bergabung ke Himpunan Mahasiswa Manajemen gitu. Yang dimana di sini gue istilahnya menjabat di divisi koordinator untuk di PSDM-nya. Gitu. Halo semua teman-teman. Halo. Fer. Tapi episode kali ini spesial banget nih Fer. Karena first time banget 3 host langsung ada dalam satu in frame. Di satu sisi spesial, di satu sisi nggak spesial tamunya bang. Bener. Gua ini Kenapa tuh? diseruduk nih. Kenapa tuh Fer? Biasa aja. Nggak, Dicecer ini gue nih. tapi di sini pun juga kebetulan kita bertiga nih juga dari Himpunan Mahasiswa Manajemen sebelumnya. Benar. Nah kalau dari lu sendiri tuh lu sebelumnya sebagai apa sih Fer di Himpunan Gue dulu di periode sebelumnya gue jadi ketua divisi ya kalau ketua divisi publikasi dan dokumentasi di DPC Kramat 98. Oke. Sebelumnya juga gue bareng sama dia bang sebelumnya. Gue juga sebelum itu menjabat di anggota Humas gitu. Nah kenapa lu milih buat lanjut ke pusat? Itu sih adanya emang ditarik aja sih ada rekomendasi, mau nggak untuk naik nih ke DPP. Kebetulan juga pas lagi itu semester 5 yang dimana gue habis magang, nggak ngapa-ngapain nih. Pada kuliah pulang, gabut, nggak kemana-mana gitu, nggak ada kegiatan or something else gitu. Yaudah cobalah gitu untuk masuk lagi, untuk berkembang lagi, untuk nantinya nggak kuliah pulang lagi gitu. Ada kegiatan lah seenggaknya. Oke, gue coba. Pas gue masuk dan ada beberapa juga ada yang mau narik gitu kan untuk naik ke DPP gitu, direkomendasiin. Sebenarnya gue juga gak untuk menuntut jadi ketua koordinator PSDM sih, lebih mau anggota aja lah gitu. Soalnya kan tanggung jawab untuk sebagai ketua itu lebih berat gitu dibanding anggotanya. Walaupun di anggota pun tanggung jawabnya pun ada gitu sih Bang. Vin, tapi menariknya nih Vin ya. Kita kan sebagai host di sini nih sisinya. Nah di bangku sini nih, ini satunya narasumber, satunya lagi host. Tapi ada 2 sisi yang berbeda, kontras. Kalau sama-sama kita lihat tadi tuh Ferdi dari DPC Kramat, Giar juga dari DPC Kramat. Yes. Bedanya Giar lanjut ke pusat, Ferdi Gua berhenti. Iya. Nah kenapa Fer nggak lanjut Fer? Waduh. Iya. Gue bener-bener jadi narasumber. Kalau gue ngerasa cukup kali ya di situ, dan kan gue juga langsung gabung di KSPM tuh. Udah makanya gue bilang kayaknya nggak bisa gue kalau jalan dua-duanya. Jadi gue pilih salah satu. Alasan lu lebih milih KSPM apa tuh Fer? Karena gue belum pernah nyoba kan, makanya kalau di Himpunan Manajemen gue udah pernah kan, nah di KSPM gue belum, makanya gue mau nyoba gitu. Masa lu tega sih ninggalin yang lama demi yang baru? Yes. Padahal baru loh. Padahal masih baru, bener. Baru loh. Ini mah kebangetan tega begini. Baru loh Per. Bener-bener gue. Lu lupa gitu. Lu tumbuh dari mana Per? Kalau nggak dari Himama Per? Iya benar. Udah pokoknya itu udah ya. Nah tapi selain itu gue juga pengen dengar POV juga nih dari Calvin, karena dia belum pernah dalam organisasi, masih sebagai mahasiswa kupu-kupu lah. Kuliah pulang. Nah gue pengen dengar nih POV lu tuh sebagai mahasiswa kupu-kupu nih kayak gimana sih Pin?
Kenapa lu lebih milih, oke gue mending kuliah pulang daripada harus ribet ikut organisasi? Yang pertama kalau kenapa gue kuliah pulang. Yang pertama mungkin gue dari akses transportasinya gue ribet ya. Terus ya bisa dibilang dari transportasi dulu lah. Sebenarnya gue pengen aja ikut organisasi gitu. Tapi mungkin yang dari dulu gue udah tertanam di dalam otak gue, menurut gue organisasi itu tidak terlalu berpengaruh buat diri gue. Awalnya mungkin pas gue SMP dulu sampai SMA kan gue berpikir begitu kan. Karena menurut gue kayak, kan kalau dulu SMP SMA OSIS ya organisasi. Oh iya benar OSIS. Nah, menurut gue kayak gak terlalu berpengaruh gitu. Cuma capek-capekin badan dan gue liat temen gue juga kayak cuma capek-capekin badan doang. Yang hasilnya juga mungkin gak ada gitu. Makanya pas gue kuliah ya gue gak terlalu tertarik. Karena emang dari dulu kan udah tertanam di gue gitu. Udah tertanam ya bisa dibilang hal yang buruk lah, pandangan buruk dari gue gitu. Nah terus kenapa akhirnya lu memutuskan untuk, oke gue kayaknya join deh sama Teras Inspirasi? Nah kalau gue join di Teras Inspirasi itu, gue kan lebih hari kita semakin tua, terus gue lihat di dalam diri gue mungkin dari public speaking gue lumayan oke, terus gue pede di depan publik, jadi makanya gue pengen join ke sini, gue pengen jadi host, mungkin gue juga bisa bantu-bantu yang lain dengan skill yang gue bisa gitu. Tapi karena gue pengen join Inspirasi yang paling penting banget karena gue cuma pengen belajar aja. Karena gara-gara gue kuliah pulang itu, jadi gue jadi kayak di diri gue, kayak masa gue kuliah gini doang sih, sedangkan di kelas cuma kayak gitu. Tapi lu takut gak sih kalau seandainya mulai dari organisasi nih, yang biasanya lu gak ribet dalam menjalankan banyak hal, tiba-tiba nanti kalau join organisasi atau komunitas akan banyak konflik yang terjadi di dalam komunitas itu? Jadi gue maksudnya gimana nih? Ada gak sih rasa kekhawatiran lu kalau kayaknya kalau gue join organisasi akan ribet, ntar ada dramanya, ada konfliknya dan lain sebagainya? Maksudnya kan sebelum lu gabung organisasi kan nih lu belum istilahnya kenal nih beberapa konflik dan orang-orang pun pasti kan punya opininya masing-masing gitu di dalam organisasi. Terus yang tadinya lu nih awam tentang konflik, tentang communication, tentang public speaking. Nah terus lu kenapa ingin gabung gitu loh ke Teras Inspirasi ini gitu? Kalau gimana lu itu masih awam nih gitu. Ya karena gue masih awam ya gue pengen belajar. Cuman kalau untuk gue masuk karena terus takut karena konflik, ngapain gue takut sama konflik? Gue orangnya seasik ini brother. Gua enjoy aja brother. Enjoy aja. Anjay. Ini. Nah tapi ya kan lu sebagai ketua PSDM dan ini khususnya di pusat nih. Nah lu dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam organisasi, apa sih yang lu lakuin selaku ketua PSDM? Oke, selaku ketua PSDM gue balik lagi sih bang, konfliknya itu terkait bisa kita kategorikan penting, urgent atau cuman biasa aja. Cuman kalau kita urgent baik lagi konfliknya itu kita analisis dulu sih. Misalkan dari segi communication kita cari inti unsur akarnya dulu bang. Munculnya konflik ini dari mana sih gitu. Misalkan dari komunikasi nih ada miskomunikasi dari divisi A ke divisi B. Nah kita kulik nih dari dua divisi ini kita ingin cari tahu nih apa konflik yang terjadi di divisi ini bagaimana sih. Jadi kita mengambil dari pendapat kedua belah pihak. Baru kita terima pendapatnya, baru kita olah nantinya sampai menemukan titik temu untuk menyelesaikan konflik tersebut. Gitu. Nah, gimana caranya lu bisa memposisikan diri sebagai pihak yang netral? Karena kan PSDM ya lu harus netral dalam segala konflik dan lain sebagainya. Sekalipun yang berkonflik adalah teman lu sendiri tuh. Kalau masalah konflik itu kan kita kan di sini konsepnya kan netral ya. Tidak walaupun kita temenan sama dia, cuman kita yang nggak temenan nih sama dia nih. Ya kita harus berusaha untuk netral, berusaha untuk profesional lah. Ya walaupun kita temen nih di luar gitu maupun di dalam organisasi, gue juga misalkan gak kenal sama yang B, ya tetap profesional aja untuk menjalani organisasi itu. Jadi nggak ada untuk lu masuk organisasi oke, sama-sama kita profesional, lu misalkan ada suatu kesalahan ya lu harus harus menerima kesalahan lu gitu. Jangan membangkang gitu. Gue juga pun nggak akan membela karena lu salah gitu. Gitu sih. Kalau untuk ngebangun dari sisi dianya ya, untuk ya kita seposisi netral aja sih gitu. Nggak ada untuk kita ada di posisi A terus nggak kayak gitu. Kita tuh berusaha netral gitu. Itu aja sih Bang. Tapi sejauh ini gimana? Ada nggak sih konflik-konflik internal yang sering terjadi?
Oh pasti, namanya organisasi pasti tidak luput dari namanya konflik gitu kan. Pasti yang paling umum sih konflik yang terjadi di organisasi ya komunikasi, balik lagi. Ada yang orangnya sibuk banget, jarang ada muncul di grup, terus juga kalau ada acara dia nggak dateng, dan banyak halnya lah gitu. Ya gak? Pasti lu alami lah gitu. Nah kalau kayak gitu nih, gimana caranya lu bisa untuk tetap menjaga kekompakan di dalam tim tersebut? Terlebih ternyata ada permasalahan masalah komunikasi, mungkin ada hal yang kurang dimengerti atau dipahami satu sama lain. Itu gimana caranya bisa menjaga harmonisasi di dalam organisasi tersebut? Untuk menjaga harmonisasi itu sih kita bisa untuk paling setiap bulannya kita adain evaluasi terkait jadi kita sering ngumpul aja sih terutamanya untuk membangun kayak chemistry untuk menjalin sebuah komunikasi gitu. Jangan di dalam organisasinya aja, tapi kita juga di luar pun harus sering nongkrong nih organisasi supaya nanti kita kedepannya itu makin klop dengan sesama teman kita gitu loh. Tidak adanya istilahnya nggak bergrup-grup lah, kita jadi satu udah plek gitu. Jangan ada grup-grupan lagi, soalnya kan kita nih organisasi nih, kita nih tim nih, masa ada grup-grupan lagi sih gitu. Oke, mungkin itu ya yang kulik kita dari dia. Mungkin ada yang kita mau bahas selain ini Bang. Nah yang gue penasaran juga tuh Pin, Himama kan juga termasuk salah satu organisasi yang cukup besar juga. Kita ada 15 cabang, kurang lebih ada 300-an anggota. Secara keseluruhan, tantangan paling besar apa sih yang dihadapi sama teman-teman Himama dalam ngebangun Himama di tahun ini? Untuk di tahun ini tantangan terbesarnya pasti sih banyaknya orang yang masih umum tentang himpunan mahasiswa manajemen sih. Banyak orang yang walaupun kita udah open rekrutmen nih berkali-kali, orang masih menganggap gak dulu deh organisasi gitu. Jadi masih kekurangannya untuk. Tapi kan SDM Himama sendiri udah 300-an. Setiap cabang kurang lebih rata-rata 15 sampai 20-an. Itu apakah masih kurang dari SDM-nya kah atau bagaimana? Itu sih dari segi mungkin SDM-nya iya. Soalnya beberapa DPC pun ada yang anggotanya cuma 10 Bang. Gitu. Jadi emang memungkinkan, jadi dia tuh yang anggotanya 10 kerjanya lebih dominan gitu, lebih keras lagi gitu, yang dimana bisa jadi cuman sekrennya cuman satu, jadi kasihan orangnya yang di dalamnya gitu Bang, gak balance lah gitu untuk menjalankan suatu misalkan kegiatan bisa ada yang besar, ada yang bisa kita mengadakan kolaborasi, itu pun harus ada orang yang istilahnya banyak lah di dalam DPC tersebut gitu, entah di DPC-nya gitu. Oke, Vin, Diam aja. Lanjut nanya lagi Ayolah. nih, supaya lu ada kerjaan. Kita enjoy aja brother. Supaya lu ada kerjaan nih, Vin. Kirain ketiduran tuh. Gue lagi mendalami banget organisasi, soalnya kan gue nggak tahu apa-apa ya. Mungkin karena dia bilang tadi gue karena orang kurang ketertarikan organisasi, makanya dia udah banyak buat rekrutmen nih. Cuman karena orang-orang kayak gue yang kurang tertarik organisasi, mungkin promosinya dia juga bisa jadi kurang. Ya kan pengenalan terhadap organisasi kurang gitu. Kayak nggak bisa meyakinkan orang aja nih, lu masuk organisasi lu bisa dapet ini loh, walaupun lu capek gitu. Value di organisasi gede kayak gitu. Nah kalau lu sebagai orang yang mahasiswa kupu-kupu nih, hal apa yang bikin lu akhirnya tertarik untuk join ke dalam organisasi, atau iklan promosi seperti apa sih yang bikin lu jadi kayaknya gue harus masuk ke sini deh. Nah, gue suka nonton YouTube, terus ada orang yang pernah bilang, gue lupa namanya, cuman orang pernah bilang, umur lu boleh semakin tua, tapi lu boleh semakin tua nggak punya apa-apa, tapi usahakan lu semakin tua, tapi value-nya bertambah. Jangan lu semakin tua udah nggak punya value, nggak punya duit lagi, nanti kasihan ke depannya mau kayak gimana gitu. Makanya gue ikut organisasi biar gue dapat pengalaman baru aja gitu, inspirasi baru, ide-ide gue yang terbenak di otak gue gitu bisa gue curahkan lagi di rumah gitu. Jadi lu merasa bahwa di organisasi saat ini, ya khususnya di Teras Inspirasi saat ini ya, ada banyak value yang bisa lu dapetin juga ya? Ada. Berarti salah satu nilai jual buat organisasi adalah menambahkan value-value yang didapatkan. Iya. Karena kebanyakan dari kita tuh value yang didapatkan hanya sekedar, oke lu dapat relasi, tapi pengembangan soft skillnya ataupun hard skillnya tidak terjalin di dalam organisasi tersebut. Nah gimana caranya teman-teman dari Himama nih menyikapi hal tersebut?
Karena banyak banget SDM yang ada, tentunya kayaknya nggak semua juga bisa dikontrol sih. 300-an orang nggak bisa dikontrol, gimana caranya bisa memastikan bahwa 300 orang ini bergerak, bertumbuh dan berkembang bersama. Bisa jadi juga kalau menurut gue Apa gini tuh? Kalau dia bilang kayak tadi dia bilang ya, yang ada sebagian orang kan misalkan dia ada 20 orang nih, terus cuma 10 orang yang kerja, terus 10 orangnya enggak. Bisa jadi yang 10 orang yang sebelumnya itu dia nggak tahu kerjanya apa, ngerti nggak? Bingung dan nggak ada pembimbingannya Nggak gitu ya. pembimbingannya. Misalkan nih kayak kayak gue dah kayak di teras inspirasi ini kan gue sebagai jatuh anggota gitu kan. Nah, gue bisa dibilang sebagai bantu-bantu editor juga. Cuman tapi gue nggak pernah kebagian apa-apa gitu. Jadi di grup kayak cuma iya bang. Oh berarti butuh Setelah detect, butuh pekerjaan, Butuh Kayak tugas bingung aja, kayaknya terus, ya. butuh yang kedua, tugas. Kenapa gue masuk organisasi menurut gue keren? Yang pertama gue salah satu lihat lu dah. Kayak lu bisa lu sambil kerja terus lu bagi waktu ke sini, bagi waktu ke sini. Sambil kadang-kadang lu bikin video di WhatsApp ya kan. Iya kebongkar dah. Oke, terus. Menurut gue itu keren loh, lu bisa kayak gitu tuh menurut gue keren. Makanya gue ada loh orang kayak gini, masa dia bisa gue enggak gitu. Lihat gue keren gak? Keren. Ya. Makanya kalau orang gondrong gue Keren jangan gitu dong. Kayak terpaksa banget nih keren Kalau ini. kan ngeliat gondrong gitu. Nah, dari situlah menurut gue ternyata nggak perlu nggak perlu relasi juga, tapi gue bisa ngelihat orang yang kerjanya begitu keras yang bisa bikin gue terpacu gitu. Dengan kerja keras orang itu kan gue bisa bikin gue kayak anjir dia bisa, gue masa enggak gitu. Istilahnya lu jadi termotivasi ya dengan Bang Roji ya. Ya karena ini juga gue bisa kenal-kenal orang-orang di sini Is. ya kan. Yang tadinya mungkin gue di rumah doang gitu. Bengong serupan ya. Ini gue bisa ketawa-ketawa gitu. Benar. Tapi balik lagi tadi terkait Hima Mas ini kan juga punya program kerja ya. Yes. Nah pernah gak sih ada konflik tertentu yang akhirnya mempengaruhi kinerja bahkan ke dalam program kerjanya Hima Mas sendiri? Oke, untuk masalah terkait kinerja ya pasti ada aja sih Bang di dalam organisasi. Balik lagi tidak luput dari komunikasi Bang. Komunikasinya balik lagi ujung-ujungnya komunikasi. Komunikasi yang misalkan yang satu ada orangnya sibuk banget kerja, susah dihubungi dan segala macamnya. Terus juga ada orang yang sebodoh amat lah gitu. Dan kan kita kan tidak bisa melihat orang kan orang sifatnya berbeda-beda gitu Bang. Nggak mungkin sama gitu. Jadi kita di sini mengevaluasi lagi sih, balik lagi orangnya itu kalau dia misalkan Kayaknya berat banget ini Fer. Udah terlalu banyak konflik kayaknya. Iya, udah. Emang konfliknya apa aja sih? Maksudnya terkait dengan komunikasi kayaknya emang salah satu hal yang lumrah sih. Tapi bukan berarti hal yang lumrah juga harus dimaklumi juga sebenarnya. Harus ada pembenahan. Nah sejauh ini ada pembenahan tersendiri gak sih yang dilakuin untuk bisa meminimalisir terkait dengan konflik-konflik yang seputar komunikasi lagi. Ego personal lagi. Iya. Benar. Ada sih paling kita kalau yang egonya tinggi mau nggak mau misalkan egonya sama-sama tinggi nih mau nggak mau salah satu pihak dari mereka itu adalah yang menurunin egonya gitu misalkan ya gitu juga kita juga adain untuk PESDEM sendiri juga ada prokernya juga sih Bang untuk menangani komunikasi kayak gitu. Apa tuh prokernya? Untuk proker dari PESDEM ini ada namanya proker itu satu atap. Satu atap. Alhamdulillah. Keluar semua tuh. Satu atap. Kenapa tuh? Gimana? Jadi satu atap ini yang dimana PESDEM mengkoordinir PESDEM DPC untuk mengadakan sebuah rapat gitu. Jadi semua PESDEM dari DPC sebelumnya sudah ditugaskan dulu sih PESDEM DPC-nya untuk mencar anggotanya untuk masuk ke dalam divisi yang ada di DPC-nya untuk mengkasih tahu nih, untuk mengevaluasi nantinya kalau ada rapat nih untuk PESDM all itu dia ngasih tahu, oh di DPC kita nih ada problem nih begini. Jadi kita tuh satu atap ini adanya per 3 bulan Bang, gitu. Jadi per 3 bulan semua PESDM DPC wajib hadir untuk mengasih tahu, mengevaluasi bagaimana kinerja dari DPC-nya gitu. Nah setelah berjalan gimana tuh? Satu atap ini apakah menurut lu bagus ya? Ada impact-nya gak sih? Beberapa ada sih impact-nya juga malahan dari DPC-nya ini dia
membuat istilahnya membuat suatu ide baru juga gitu, yang dimana kita menyarankan untuk coba adain from kayak keluh kesah untuk para anak DPC yang mungkin dia kan kita nggak bisa menebak nih Bang, misalkan kalau dia sikapnya nggak mau terbuka nih saat ada di depan banyak orang, ada juga yang terbuka, mungkin sedain aja opsi kalau orang yang nggak mau terbuka di banyak orang, kita adain opsi untuk ngadain Google Form gitu untuk dia mengasih keluh kesahnya di dalam itu, dan kalian evaluasi di situ dan kasih tahu kami apabila emang ada suatu problem di DPC kalian gitu sih. Nah biasanya kalau ngisi form itu kan pasti dia ngasih keluh kesahnya dia kan ya. Biasanya dari anggota-anggota itu problem-problem apa sih yang dihadapin oleh anggota-anggota itu? Problemnya itu bermacam-macam sih, beragam gitu. Paling sering mungkin kita kan sebagai mahasiswa mungkin ada yang sebagian kerja, balik lagi ada yang kerja segala macam ya problemnya gitu, sibuk kerja jadi nggak bisa membagi waktunya dengan organisasi, padahal dia udah bertanggung jawab misalnya berkomitmen untuk gabung organisasi ini, tapi dia nggak bisa ngebagi waktunya gitu. Ada nggak sih sedikit tips ataupun trik terkait dengan manage waktu yang baik? Kalau menurut gue nih Bang ya. Apa tuh? Harusnya ngasih trik tuh lu tau. Kenapa? Karena lu bisa ngebagi waktu. Nah itu dia Bang. Tapi sebelum ke gue juga pengen denger dulu nih dari sisi dari ketua berarti STM dulu. dari sisi boleh. Oke. Mungkin dari sisi gue kita bisa membagi dulu antara prioritas dan nggak prioritas nih. Misalkan prioritas utama lu kerja dulu, tapi kan kerja nggak semuanya full lu Senin sampai Minggu dong. Pasti ada waktu liburnya dan lu juga pasti kan ada waktu luangnya juga, nggak mungkin lu kerja begini-gini alasannya ujung-ujungnya kerja lagi gitu. Kerja tipes. Kerja tepar langsung kan. Langsung diinpus gitu. Tapi dari tadi kan kita bahas terkait dengan konflik internal dan lain sebagainya. Tapi selain konflik internal pun juga kadang nggak luput juga dari konflik eksternal. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman konflik dengan pihak eksternal, mungkin dari ormawa lain sempat bergesekan ataupun juga dengan pihak kerjasama yang lain? Untuk selama ini sih yang selama 7 tahun berjalan ini nih Hima Magen Aksi ini belum ada konflik sih Bang untuk eksternal gitu. Masih inilah nggak ada konflik lah, masih aman-aman aja. Masa sih? Emang nggak ada gitu kan, namanya gesek kan pasti ada api. Kayak ini gila. Jadi api Dipancing terus ini. Kalau Kayak lagi kayak lagi rumpi no secret. Masa sih nggak ada? Iya. selama 7 tahun nggak ada konflik itu bohong. Bukan 7 tahun dong. 7 Selama periode ini. periode ini. 7 bulan masa nggak ada konflik? Pasti ada lah. Kalau untuk eksternal sih nggak ada sih. Yang benar. Iya nggak ada. Soalnya kita ini. Emang kacau sih. Soalnya kita mengantisipasi gesekan itu. Kalau ada suatu gesekan mulu ntar terbuatnya api dong. Bahaya nanti. Bisa makin besar. Gitu. Kemarin yang katanya kecet sama himpunan itu, bener gak sih? Kayaknya ini Kecet yang mana? Buka lagi kan. Mau himpunan mana? ya ini cuma pancingan-pancingan aja sih. Itu biar Keren. makin menarik aja obrolan. Nah, sebenarnya yang pengen bikin menarik adalah bukan masalah konflik dengan siapanya sih. Tapi gimana caranya supaya kita bisa meminimalisir konflik dengan pihak eksternal. Karena kan itu bukan lagi bicara tentang internal lagi nih. Kita juga bicara dengan pihak luar yang mungkin di next time-nya kita bisa kerja sama lagi. Tapi ternyata kita memiliki konflik tersendiri. Misal mungkin konfliknya terkait dengan tidak sesuai dengan perjanjian, kesepakatan dan lain sebagainya. Ada gak sih tips and triknya akan hal tersebut? Konflik apa? Kalau seandainya ada percikan ataupun konflik dengan pihak eksternal, langkah-langkah yang dilakuin untuk menanggulangi hal tersebut. Menanggulangi hal tersebut. Tips and trick. Tips and trick untuk menanggulangi konflik tersebut, balik lagi sih kita diskusikan dulu nih. Konfliknya berupa apa sih? Itu. Kalau berupa ya mungkin balik lagi kalau berupa komunikasi kan bisa kita komunikasikan dengan baik lagi gitu ke depannya gitu. Misalkan kita bisa diskusikan untuk untuk mendapatkan suatu Suatu solusi. Iya betul banget, suatu solusi.
Berat banget kayaknya pengen. Benar banget. Gua 3 host gini gila. Tapi Banyak gini. banget coy. Kan gue juga bisa ditanya ini. Iya. Ini kan bisa kita saling tanya sebenarnya. Dengan terkait tadi disampaikan bahwa ada yang sibuk kerja, sibuk hal-hal yang lain. Dan juga mungkin teman-teman mahasiswa yang capek dengan adanya program project based learning. Bener banget. Itu kan lagi banyak banget proyek-proyek yang terjadi. Yes. Nah itu gimana sih caranya teman-teman nih bisa menanggapi curhatan dari teman-teman pengurus, gue lagi capek nih. Apakah kalian akan memberikan waktu ruang untuk mereka beristirahat? Oke lu lagi capek banyak proyek, silakan lu istirahat. Yang penting lu udah komunikasi nih sama gue. Atau malah nggak mau tahu lu tetap harus jalanin tanggung jawab lu. Ada gak sih ruang-ruang buat mereka bisa istirahat sejenak dari jenuhnya berorganisasi, jenuhnya bekerja, ataupun jenuhnya dalam perkuliahan. Oke. Untuk masalah terkait itu kan namanya dia udah berkomitmen untuk gabung organisasi kan itu udah tanggung jawab ya. Balik lagi sih ya mungkin kita 1-2 kali ngasih kesempatan mereka untuk istirahat dulu ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kan balik lagi jangan sampai kececer nih. Lu udah gabung organisasi, cuman tugas lu kececer nih. Jangan sampai kayak gitulah gitu. Lu kan udah berkomitmen untuk organisasi, ya lu harus ikut serta juga di dalam organisasi, jangan diem-diem aja gitu. Terus kerja mulu dan segala macamnya gitu, tanpa ada kontribusinya gitu. Dia kerja, maksudnya tuh dia kerja terus nih. Terus kerja cuman dia ada titik lelah pasti karena sekian banyaknya dia lelah gitu. Tapi kan lelah itu kan bisa, masa lelah terus sih tiap hari? Gak mungkin lah gitu. Kan bisa kita tidurin bentar juga ntar hilang. Ya ngopi gitu, dulu. Ada yang backup gitu. Kalau itu sih masa di backup terus bre? Ya kan sekali aja waktu dia. Ya kan sekali 2 kali kan tadi gue udah bilang sekali 2 kali maklum lah. Seharusnya kan emang setiap divisi kan punya beberapa anggota. Nah itu harus saling backup. Tadi kan komunikasi udah kan komunikasi udah saling backup. Kayak misalnya kalau kita nggak bisa kita bilang dulu. Nanti kalau ada yang nggak bisa juga kita backup juga kan gitu. Betul. Ini sebenarnya pengalaman dari gue ya. Gue pun juga dulu di organisasi bahkan gue sampaikan bahwa kalau emang lu lagi capek nggak apa-apa. Lu sampaikan ke gue, lu capek dan lu butuh waktu berapa hari buat istirahat. Karena balik lagi komunikasi adalah kunci dalam sebuah organisasi. Jadi disampaikan gue lagi capek, gue banyak tugas, lagi banyak project. Tugas yang harus gue kelarin udah kelar. Tugas yang akan datang udah gue delegasiin ke A. Nah itu gue selalu berikan ruang hal tersebut tuh untuk mereka istirahat dengan catatan ya lu komunikasi ke gua ataupun lu komunikasi dengan tim PSDM maupun wakil gua. Kalau nggak ada komunikasi ya itu adalah salah dari individu itu. Karena memang kita juga tetap butuh kasih mereka ruang sebenarnya kalau menurut gua untuk mereka beristirahat karena siapa sih yang prioritasin organisasi ketika kuliah? Pasti tetap kuliahnya mereka adalah prioritasnya juga. Kenapa gue bilang prioritas juga kuliah? Ya karena buat masuk organisasi pun ada minimal IPK juga kan kita. Jadi serius tuh. Ada minimal IPK-nya 3. Minimal IPK 3. Lu gak di bawah 3 kan? Jangan-jangan tertekan banget di bawah 3. Nah terakhir nih. Mantap. Sebelum kita tutup karena udah waktu juga. Pengalaman paling berharga apa sih yang lu dapetin selama ada di Himama ini? Oh paling sih yang pengalaman yang paling gue dapet di Himpunan Mahasiswa Manajemen ini pastinya kita banyak bertemu dengan karakter orang yang berbeda-beda. Terus juga kita bertemu dengan konflik juga yang berbeda-beda. Paling di situ kita bisa ngambil, caranya ketemu orang kayak gini, begini loh cara penanganannya. Kalau orang kayak begini loh cara penanganannya gitu sih. Jadi mendapatkan problem solvingnya juga. Problem solving. Nah kalau dari lu sendiri Per, selama Nah, berkecimpung di organisasi, ada pengalaman berharga nggak yang lu dapetin? Gua. Oke sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita balik ke pertanyaan lagi, menit awal. Kalau gue pribadi, gue kayak nemu dunia baru lah. Sumpah, gue nggak kayaknya sepanjang gue hidup, ya pas gue masuk organisasi gue nemuin hal yang belum pernah gue temuin sebelumnya. Dan dunia itu menurut gue dunia yang luar biasa. Dimana dunia yang buat gue lebih baik dari sebelumnya. Makanya gue nambah lagi setelah Hima, SPM gitu. Selanjutnya ini. Oke. Ada nggak program-program berikutnya dari Himama yang pengen lu spill ke kita semua? Oke. Untuk program sih paling nanti
kita ada kunjungan corporate, ada manajemen fair juga gitu yang dimana kita melanjutkan dari periode sebelumnya gitu. Tapi kita di sini menambahkan adanya kunjungan corporate, Bang. Jadi ya dari pihak Imama mengadakan kunjungan ke perusahaan untuk mendalami bagaimana sih dunia kerja itu gitu berjalan. Bisa di-spill nggak kira-kira perusahaan apa sih yang lagi coba kalian? Apa masih Jaki? Kalau untuk masalah perusahaan masih kita ini Masih rahasiakan? masih dirahasiakan gitu. Dan gue mau nanya nih Bang sama lu Bang, kan tadi kita sempat ngebahas tentang manajemen waktu Ini nih. baru mau ditutup, ditanya lagi nih. Ya, tadi kan lu nanya mulu nih ke gue nih, gue Apa tuh? sebalik nih menanya nih. Kan tadi kan kita sempat ngebahas tentang manajemen waktu nih. Nah, manajemen waktu untuk sebagai seorang sebagai Fahrul Roji gimana sih? Kan gue lihat nih lu sibuk banget nih kerja, terus juga sebagai mahasiswa dan juga di luar pun banyak organisasi yang lu ikutin nih. Itu Bang, mahasiswa dicoret dulu ya. Lagi cuti. lagi. Lagi cuti. Lagi cuti. Manajemen waktu versi gue ya. Hmm. Versi yang dulu atau yang sekarang nih? Yang sekarang lah. Yang sekarang dulu kali ya. Bisa lah. Baik. Bisa before and after gak sih? Oke, yang kalau gue manajemen waktu gue, ya gue udah tahu nih jam-jam yang pengen gue laksanain apa. Dan gue jujur gue orangnya pelupa. Oke. Dan gue memanfaatkan tools dari Google Calendar sebagai pengingat gue ada tugasnya apa aja. Terus juga kegiatan gue berikut-berikutnya apa aja. Karena di Google Calendar kan bisa per jam. Jam-jamnya kelihatan. Kemudian juga gue lagi mengembangkan tools baru di Google Spreadsheet untuk to-do list gue. Jadi kerjaan-kerjaan yang akan gue jalankan, deadline-nya berapa lama itu ada di dalam to-do list gue di Google Spreadsheet. Itu lagi gue kembangkan. Nah yang gue lihat adalah prioritas gue apa? Prioritas gue adalah kerja saat ini. Oke. Dan dimana gue udah tahu nih jam kerja gue berapa aja. Berarti gue punya spare waktu jam pulang kerja itu dari jam 5 sampai di jam 10 batas maksimal gue. Oke. Untuk gue berada di kegiatan di luar. Terlepas dari perjalanan pulang ya teman-teman ya. Nah itu dari spare waktunya ini lah yang gue manfaatkan untuk gue bisa mengembangkan diri gue. Baik gue berorganisasi, gue ngelakuin meeting dan lain sebagainya. Ataupun adanya kelas-kelas webinar dan lain sebagainya. Yang penting adalah lu udah nyusun terkait dengan program apa yang ingin lu jalanin. Hal-hal apa yang ingin lu lakuin. Biasanya gue ngelakuin satu minggu sebelumnya itu gue catat. Kegiatan-kegiatan yang mau dijalanin di minggu berikutnya. Dan di Hamin satunya itu gue cross check lagi hal-hal apa aja yang belum gue kerjain. Karena kan ada tema terkait dengan the power of kepepet kan. Nah itu sih tips dari gue yang biasa gue lakuin. Nah kalau dulu itu gue ngelakuin adalah gue belajar di tengah malam. Iya lebih kayak kalau belajar dengan malam mantep ya. Sunyi itu enak tapi sekarang kayaknya udah agak susah sih. Soalnya baliknya juga udah tengah malam. Emang bener sih enak ya, untuk belajar di malam hari sih. Apalagi sambil minum kopi ya guys. Oke, teman-teman karena kita juga udah keterbatasan waktu, kita tutup aja. Benar banget. Dan gua Farul, Gua Calvin. Gua Giar. Gua Verdi. sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah, thank you. Thank you guys.